Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu, kelompok 2 telah memperjelas mengenai pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Maka, kali ini kami dari kelompok 3 akan menekankan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Materi yang akan kami bahas ialah pelopor teori sosial sastra dan Marxisme dan sastra. Saya, Umukul Sunarhani, terlebih dahulu akan menyampaikan mengenai pelopor teori sosial sastra. Berdasarkan sumber rujukan yang telah kami baca, kami menemukan bahwa ada beberapa pelopor teori sosial sastra, yaitu Plato, Aristoteles, Johann Gottfried von Herder, Madame de Staël, dan Hippolyte Taine. Salah satu dokumen tertulis yang memuat teori sosial sastra adalah karya milik Plato, seorang filsuf Yunani yang hidup di abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Bukunya yang berjudul Ion dan Republik menyinggung tentang hubungan yang ada antara sastra dan masyarakat. Teorinya tentang peran sastra dalam masyarakat diungkapkannya dalam Republik bab 2 dan 10. Sebenarnya, karangan Plato tersebut tidak secara khusus memasalahkan sastra. Buku Republik ditulis untuk menggambarkan tentang masyarakat yang diidam-idamkan olehnya. Dalam hubungannya dengan pendidikan warga masyarakat yang diidamkannya itu, Plato menyinggung peran sastra dalam masyarakat. Pada pembicaraannya tersebut, Plato menggunakan kata penyair untuk sastrawan sebab pada zaman itu semua bentuk sastra ditulis dalam karya sastra puisi. Menurut Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan itu ada satu manusia, dan semua manusia yang ada di dunia ini adalah tiruan dari manusia yang berada di dunia gagasan. Meja, pohon, anjing, dan bunga yang ada di dunia ini sebenarnya hanyalah tiruan dari meja, pohon, anjing, dan bunga yang berada di dunia gagasan. Misalnya, penyair yang menggambarkan tentang pohon tidak dapat langsung membuat tiruan pohon yang berada di dunia gagasan. Ia hanya dapat meniru pohon yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, sajak yang dihasilkannya tidak lain merupakan tiruan dari barang tiruan. Dengan kata lain, Plato mengatakan bahwa puisi membawa manusia semakin jauh dari kenyataan tertinggi. Selanjutnya, bagian lain karangan Plato menjelaskan tentang pentingnya sastra bagi pendidikan anak. Pada zaman itu, puisi memegang peranan cukup penting dalam pendidikan. Plato beranggapan bahwa cerita-cerita yang beredar di masyarakat harus disensor terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada anak-anak. Anak sebaiknya hanya menerima cerita yang tidak mengandung hal-hal yang mungkin bisa menyesatkannya. Contohnya, kisah tentang pertempuran atau pertengkaran antara dewa-dewa. Sebaiknya disimpan saja untuk orang tua, karena apabila cerita semacam itu disampaikan kepada anak, dapat menimbulkan efek negatif. Meskipun kebanyakan cerita semacam itu bersifat alegoris, tetapi Plato beranggapan bahwa anak belum bisa membedakan yang alegoris dengan yang bukan. Berdasarkan pandangan itu, Plato berkesimpulan bahwa banyak bagian kisah klasik, termasuk karya Homerus, harus ditarik dari peredaran. Meskipun teori mengenai tiruan atau mimesis dari Plato ini dirobohkan oleh beberapa penulis sesudahnya, antara lain oleh Aristoteles yang hidup beberapa puluh tahun kemudian, Plato penting diingat sebagai salah seorang pemula yang menampilkan teori tentang hubungan sastra dan masyarakatnya. Baik, selanjutnya adalah Aristoteles. Berbeda dengan Plato yang memandang sastra sebagai tiruan kenyataan, Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Sambil bertitik pangkal pada kenyataan, seniman atau penyair menciptakan kembali kenyataan. Dalam teori Plato tentang peniruan, sebenarnya tersimpul suatu pengertian tentang sastra sebagai cermin masyarakat.
Pengertian ini mulai dikembangkan secara sungguh-sungguh di Eropa pada abad ke-17 dan 18. Para penulis pada waktu itu memperbincangkan pengaruh lingkungan terhadap sastra. Dari pandangan yang serupa ini, jelas bahwa faktor lingkungan mulai dianggap penting bagi perkembangan sastra. Istilah lingkungan pada waktu itu diartikan sebagai himpunan faktor-faktor fisik, terutama cuaca dan geografi, ditambah dengan hal-hal yang agak kabur pengertiannya seperti watak bangsa dan kebebasan. Iklim biasanya dianggap sebagai faktor utama yang bisa menciptakan perangai bangsa, dan perangai inilah yang kemudian menghasilkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang dapat mendorong atau menghalangi perkembangan sastra. Tulisan-tulisan pada abad itu juga mengungkapkan pentingnya peran dokumenter sastra. Dalam hal ini, ada suatu pandangan yang dengan tegas menyatakan bahwa lakon adalah potret yang tepat dari tata cara dan tingkah laku orang-orang pada zaman naskah itu ditulis. Pandangan ini menyiratkan bahwa sastra bisa memegang peranan penting dalam penyusunan sejarah sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, faktor-faktor geografis mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam hubungan pengaruhnya terhadap perkembangan sastra. Johann Gottfried van Herder adalah kritikus pertama yang menyusun teori tentang pentingnya pengaruh faktor geografis terhadap sastra. Herder beranggapan bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Pertanyaan penting yang selalu diajukan Herder adalah mengapa beberapa sastra tertentu dapat berkembang di suatu tempat, tetapi tidak dapat berkembang di tempat lain. Kritikus yang hidup di paruh kedua abad ke-18 ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan beberapa faktor seperti iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Hubungan antara faktor-faktor tersebut tidak begitu jelas digambarkan dan hubungannya yang pasti antara sastra dengan masyarakat juga tidak pernah bisa dirumuskan dari tulisan-tulisannya. Justru, dalam beberapa tulisannya tampak bahwa Herder menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra, dan sastra dipergunakannya sebagai alat untuk memahami sejarah. Kemudian ada Madame de Staël. Staël adalah kritikus lain yang menghubungkan sastra dengan iklim, geografi, dan lingkungan sosial. Bukunya yang paling banyak mendapat perhatian adalah De la littérature considérée dan Ses rapports avec les institutions sociales. Dari judulnya tampak bahwa Madame de Staël mencoba untuk membicarakan hubungan yang ada antara sastra dan lembaga-lembaga sosial. Maksud utamanya adalah untuk membicarakan pengaruh agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Dalam pengertiannya, sastra adalah segala tulisan yang melibatkan penggunaan pikiran kecuali ilmu fisika. Berdasarkan pandangan itu, di Eropa terdapat dua macam sastra. Yang pertama, sastra utara dan sastra selatan. Sastra utara yaitu sesuai dengan keadaan buminya yang kasar dan langitnya yang senantiasa kelam. Sastra utara bersifat pemurung. Bangsa-bangsa yang mendiami Eropa suka murung dan merenung. Sastranya bersuasana sedih, dan sebaliknya dengan sastra Eropa Selatan. Eropa Selatan bersuasana lebih cerah, sebab daerah itu sejuk, penuh hutan lebat, dan air sungai yang jernih. Selanjutnya, pelopor teori sosial sastra, yaitu Hippolyte Taine. Taine beranggapan bahwa sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang pribadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan berbagai pikiran tertentu. Ia mengajukan 3 konsep, yaitu ras, waktu, dan lingkungan. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan sosiologi terhadap sastra terbagi menjadi 2 jalur utama. Yang pertama,
adalah pandangan yang dikenal sebagai positivisme, yaitu usaha untuk mencari hubungan antara sastra dan beberapa faktor seperti iklim, geografi, dan ras. Dalam pengertian ini, sastra juga meliputi bidang filsafat dan politik. Sastra dianggap sebagai fakta seperti halnya faktor-faktor lain itu dan memiliki status yang sama dalam penelitian ilmiah. Kemudian, jalur kedua yaitu menolak sikap empiris. Dalam pandangan ini, sastra bukanlah sekedar pencerminan masyarakatnya. Sastra merupakan usaha manusia untuk menemukan makna dunia yang kosong dari nilai-nilai sebagai akibat adanya pembagian kerja. Marxisme dan sastra. Pandangan yang umum berlaku tentang hubungan antara sastra dan Marxisme adalah bahwa di beberapa negara komunis seperti Rusia dan Cina, pemerintah mengharuskan pengarangnya untuk menuruti garis partai, sehingga di negara-negara tersebut tidak pernah lahir karya yang besar. Seperti diketahui, di masing-masing negara itu hanya ada satu partai, dan partailah yang menentukan segala-galanya. Sastra yang melenceng dari garis partai dianggap tidak sesuai untuk masyarakat, dan oleh sebab itu harus disingkirkan. Sastra dan pengarang memegang peranan yang sangat penting dalam strategi komunis. Begitu penting peran sastra dalam masyarakat, sehingga ia harus selalu diawasi. Sastra sangat erat hubungannya dengan kehidupan spiritual manusia, dan komunisme memang mengagungkan manusia. Marx dan Engels membicarakan sastra dalam hubungannya dengan faktor-faktor ekonomis dan peranan penting yang dimainkan oleh kelas sosial. Engels mengatakan bahwa sastra adalah cermin pemantul proses sosial. Ada dua pokok penting dalam pikiran Engels tentang sastra. Yang pertama, tendensi politik penulis haruslah disajikan secara tersirat saja. Dan yang kedua, lebih dogmatis. Apa yang dikemukakan oleh Engels sejalan dengan pandangan Georgy Plekhanov yang mengatakan bahwa sastra adalah gagasan yang memuat ideologis yang harus dinyatakan secara figuratif sesuai dengan yang melingkunginya. George Lukács sepenuhnya menerima pandangan Plekhanov yang mengatakan bahwa sastra terikat pada kelas, dan sastra besar tidak mungkin lahir di bawah dominasi borjuis. Bagi Lukács, pujangga besar adalah yang mampu menciptakan tipe-tipe manusia yang abadi, yang merupakan kriteria sesungguhnya dari pencapaian sastra. Dua gagasan yang menjadi kunci pandang Lukács adalah keyakinan akan timbulnya suatu realisme baru yang segar, realisme sosialis yang akan mengatasi humanisme borjuis yang lapuk. Dan realisme sosialis inilah yang akan menggambarkan manusia yang sedang bergerak dan berjuang untuk mencapai suatu masyarakat sosialis. Paham Marxisme telah melahirkan berbagai corak politik sastra, juga membuktikan bahwa paham itu telah melahirkan pandangan yang sangat ekstrim terhadap sastra dan kreativitas. Goldman, 1971.